jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku akan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Oh senangnya. Andai ku jadi kupu-kupu, Sumber air. akan terbang dengan Ada 3 jenis sumber air. 1. Sungai. 2. Mata air. 3. Sumur. Proses munculnya sumber-sumber air yaitu air laut, danau, dan sungai menguap terkena sinar matahari. Kemudian, uap air membentuk sekumpulan awan yang terbawa angin ke pegunungan. Awan yang bertemu udara dingin di atas berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut hujan. Sungai. Sungai merupakan sumber air yang ada di permukaan bumi. Sungai terbentuk oleh patahan bumi sehingga lebih rendah dari keadaan kanan dan kirinya. Air mengalir melalui sungai dari sebuah sumber mata air dan pegunungan. Air pada sungai dapat langsung digunakan jika terlihat bersih. Lalu, bagaimana kalau air di sungai itu kotor? Air sungai yang kotor bisa diolah terlebih dahulu agar bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjut ke sumber air selanjutnya. Mata air. Mata air terjadi karena air hujan di pegunungan meresap dan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Karena ada tanah rekahan akibat gerakan tanah, maka air keluar ke permukaan tanah. Mata air biasanya ada di tepi sungai, lereng gunung, dan pedesaan. Menyenangkan bukan? Karena air ini bisa langsung dikonsumsi. Sekarang kita bahas sumber mata air yang terakhir. Sumur. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan sumur. oh teman, dicipta Tuhan, alangkah sempurna. Di dalam tanah ada lapisan kedap air yang dapat menyimpan air, sehingga jika kita menggali tanah pada kedalaman tertentu, kita akan menemukan air yang disebut sumur. Ada beberapa jenis sumur. 1. Sumur dangkal. 2. Sumur dalam. Dan 3. Sumur artesis. Sumur dangkal dapat dibuat dengan menggali tanah pada kedalaman 5-20 meter. Sedangkan sumur dalam dibuat dengan
melakukan pengeboran sedalam 50-100 meter. Dan sumur artesis dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 200 meter. Pada lapisan ini, lapisan tanah mengandung air. Karena sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, pada umumnya diperlukan alat bantu pompa untuk mengambil air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ketersediaan air. 1. Gunakan air secukupnya. Jangan pernah lupa mematikan keran jika sudah selesai. 2. Menanam pohon di dekat sumber air seperti sumur, sungai, dan mata air.